Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali bertemu di sesi Zoom meeting di kesempatan Rabu ini. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat yang hadir hari ini. Tentu saya yakin dan percaya kita yang sengaja hadir di kesempatan siang hari ini adalah karena kita memang orang-orang yang ingin sama-sama belajar ya tentang mendalami asuransi syariah. Ya, ini sesi kita yang ke-8 ya dari 2 bulan lalu, berarti ini udah pekan ke-8, berarti dua bulan kita membahas tentang asuransi syariah. Ini insya Allah materi terakhir kita ya, dan mudah-mudahan minggu depan kita bisa mengulangi lagi dari awal ya, untuk memahami asuransi syariah. Oke, teman-teman semua yang saya hormati, di sini ada beberapa senior-senior kita ya, Pak Salam, Pak Bobi dan lain-lain. Tentu kita semua di sini, walaupun saya yakin dan percaya di sini udah banyak teman-teman yang memahami asuransi syariah, tetapi itulah semangat kita ya. Kita datang karena punya semangat yang sama, kita ingin mendalami asuransi syariah, kita ingin mensyiarkan asuransi syariah, dan karena itu kita butuh pemahaman yang mendalam tentang asuransi syariah. Karena saya yakin kalau kita hanya belajar setiap Sabtu di kelas kita itu sangat kurang sekali ya, karena asuransi syariah itu sangat luas sekali ilmunya, pembahasan juga sangat panjang sekali ya, dan itu kita butuhkan. Kenapa kita butuhkan? Karena memang kitalah sebagai orang yang akan mensyiarkan, kitalah orang-orang yang akan menyampaikan tentang asuransi syariah kepada masyarakat ya, kepada orang-orang di luar sana. Karena tidak mungkin ya ada orang-orang yang di luar asuransi yang fokus ya, yang mau untuk sengaja mensyiarkan ini ya. Dan kalau kita harapkan mereka-mereka yang mensyiarkan, kayaknya suatu hal yang nggak mungkin ya, karena memang bukan di bidangnya mereka. Nah, karena kitalah orang-orang yang terpilih ya, yang memang dikhususkan berada di bisnis ini dan semangat bersama untuk menjalankan asuransi syariah, mensyiarkannya. Inilah menjadi tugas kita bersama, dan teman-teman semua yang ada di sini dari beberapa perusahaan ya, ada dari Pru juga, ada dari Sun Life ya, yang ikut bergabung bersama, dari Allian ya, dan dari lintas agensi juga ya. Karena ini bukanlah suatu materi tentang bagaimana kita meng-closing, bukan bagaimana tentang materi-materi pengembangan ALP kita, bukan ya. Ini adalah lebih kepada kita belajar untuk sama-sama mendalami konsep dari asuransi syariah ya. Oke. Itu pengawalannya ya. Kita masuk ke materi kita hari ini. Ya, materi kita hari ini berkenaan dengan Dewan Pengawas Syariah ya, dan fatwa-fatwa terkait dengan asuransi syariah. Oke. Baik teman-teman, ini materi kita hari ini. Kita akan membahas tentang Dewan Pengawas Syariah pada asuransi syariah dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional MUI ya, tentang asuransi syariah ya, dan hal-hal terkait di dalamnya. Oke teman-teman, ini materi sangat penting sekali untuk kita sama-sama dalami, kita sama-sama bahas. Kenapa? Karena apa yang disampaikan dari materi-materi awal ya, dari konsep, dari prinsip, dari akad dan seterusnya, sebenarnya panduannya semua ada di sini gitu ya. Semua panduannya ada di fatwa ya, di fatwa MUI. Nah, mungkin kita hanya tahu untuk fatwa nomor 20, fatwa nomor 53, fatwa nomor 52 atau fatwa 51, itu banyak sekali ya tentang fatwa-fatwa. Tapi secara rinci mungkin kita tidak mengetahuinya seperti apa fatwa-fatwa tersebut gitu ya. Nah, hari ini insya Allah kita akan bahas bersama secara rinci biar kita ngerti itu fatwa-fatwa itu seperti apa ya. Nah, yang kedua adalah Dewan Pengawas Syariah ini menjadi sangat penting sekali ya, karena tidak mungkin satu perusahaan asuransi syariah ya tanpa Dewan Pengawas Syariahnya ya. Kalau ada yang mengatakan kita perusahaannya syariah nih atau produknya kita syariah, tapi di sana tidak ada pengawas syariahnya, berarti itu sebenarnya bohong ya, omong kosong. Karena memang Dewan Pengawas Syariah itu adalah suatu kewajiban yang harus terpenuhi ketika suatu perusahaan atau lembaga keuangan ya, ataupun bisnis apapun yang memang mereka menjual atau memasarkan produk-produk syariah gitu. Jadi ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali, dan disinilah yang menjadikan perbedaan mendasar ya antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional ya. Kalau asuransi
syariah itu ada pengawasnya selain OJK tentunya ya, ada Dewan Pengawas Syariah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Dewan Pengawas Syariah. Oke teman-teman, ya di sini ya di pengantar ya bahwa memang zaman sekarang ini sebenarnya masyarakat tuh sudah cukup banyak tahu ya tentang perbedaan lah antara asuransi syariah dan konvensional, walaupun juga pada kenyataannya masih banyak juga yang belum benar-benar mendalami ya tentang perbedaan tersebut ya. Nah, yang sangat umum sekali terjadi yang sama-sama kita temui di lapangan adalah tentang pemahaman riba, yaitu paling banyak banget ya kalau kita dengar itu tentang riba paling banyak banget ya. Kemudian masalah horor juga ya, dan juga tentang ya 3 hal inilah ya, judi, horor ya, dan riba dalam asuransi syariah. Gitu. Jadi inilah fungsi utamanya nanti Dewan Pengawas Syariah untuk memberikan pengawasan ya kepada perusahaan asuransi sehingga hal-hal ini tidak terjadi di dalam asuransi syariah. Ya. Nah, kenapa kita perlu menyampaikan tentang hal ini tentang Dewan Syariah Nasional MUI ya, karena memang begini, tidak semua orang ya, tidak semua itu berhak untuk memberikan fatwa ya. Jadi yang punya wewenang memberikan fatwa yaitu adalah MUI. Jadi kalau ada pendapat dari seorang alim atau seorang ulama atau seorang ustadz yang mengatakan beda pandangan tentang asuransi syariah, yaitu boleh-boleh saja sebenarnya ya, tetapi itu tidak bisa dijadikan pegangan ya. Nah, kita hidup bernegara di bawah negara Indonesia, itu ada lembaganya ya, ada MUI-nya ya, yang memang bertanggung jawab penuh ya terhadap lembaga-lembaga keuangan dan perusahaan syariah yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, DPS ini mulanya dari mana mulanya ya? Bermulanya adalah ketika perusahaan-perusahaan baik lembaga keuangan bank ya ataupun perasuransian mereka eh, membutuhkan dewan pengawas syariah ya, dan setiap perusahaan itu punya dewan pengawas syariah sendiri. Nah, dalam terjadi di lapangan adalah kadang ada beberapa beda pendapat di antara perusahaan A dengan perusahaan B ya, tergantung dewan pengawas syariahnya ya. Boleh jadi itu terjadi beda pendapat ya, karena memang pemahaman keilmuan seseorang ya terbatas satu sama lainnya ya, seperti itu. Nah, maka MUI dalam hal ini memandang penting ya untuk memberikan sebuah payung nih buat semua gitu loh. Akhirnya dibentuklah sebuah lembaga ya, yaitu disebut dengan lembaga Dewan Syariah Nasional ya. Nah, Dewan Syariah Nasional inilah di bawah MUI ya, yang dibentuk di sini di tahun 98 ya, dibentuknya Dewan Syariah Nasional. Jadi tahun 1998 itulah dibentuklah sebuah Dewan Syariah Nasional untuk apa? Tujuannya membawahi seluruh Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga-lembaga keuangan ya, ataupun lembaga perasuransian dan perusahaan-perusahaan yang memang di sana ada menjual produk asuransi syariah atau produk-produk syariah pada umumnya ya, seperti itu. Nah, ini di awal-awalnya itu ada 16 orang ya yang terbentuk DSN itu ya, yang dipimpin oleh Kiai Haji Aliap ini ya, dan juga sebagai ketua BPH-nya adalah di situ Ustaz Kiai Haji ya Ma'ruf Amin ya sebagai ketua, dan berkembang menjadi 26 orang, berkembang lagi ya, jumlah anggota semakin banyak seperti itu. Ini tentang sejarah ringkas kenapa munculnya Dewan Syariah Nasional ya. Oke, nah kita masuk ke pengertian sekarang. Ini kita memang materi hari ini ya, karena bentuknya adalah pembelajaran ya, kita perlu membahas satu persatu seperti itu. Ya, sehingga pastinya kita bisa memahaminya lebih dalam lagi ya. Nah, pengertian DSN ya. DSN ini dibentuk oleh MUI ya, yang bertugas menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Itu tujuan utamanya ya, tugas utamanya. Nah, DSN merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia yang bertugas mengembangkan ya penerapan nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, gitu. Termasuk usaha bank, ya asuransi, reksadana dan seterusnya. Ya. Nah, jadi Dewan Syariah Nasional ini merupakan satu-satunya lembaga ya yang mempunyai wewenang dalam mengeluarkan fatwa. Jadi tidak semua orang punya wewenang, teman-teman. Ya. Jadi itu tergantung fatwanya siapa, nggak bisa gitu loh. Jadi pendapatnya siapa nggak bisa, itu harus mengikuti ketentuan dari fatwanya MUI, karena dia yang punya wewenang. Ya, kita di Indonesia yang punya wewenang adalah MUI. Ya, di negara Malaysia mungkin MUI-nya sana, di Arab Saudi ya Majelis Ulama-nya di sana seperti itu. Ya, jadi Dewan Syariah Nasional inilah yang punya wewenang dalam mengeluarkan fatwa. Ya,
tentang apa? Tentang produk-produk atau jenis kegiatan jasa keuangan syariah dan mengawasi penerapan fatwa tersebut, gitu ya. Nah, pemahaman tentang asuransi syariah ini ya berdasarkan fatwa. Nanti di akhir di dalam materi ini kita akan bahas satu-satu untuk fatwa-fatwa tentang asuransi syariah, ya. Oke. Selanjutnya tugas ya, tugas Dewan Syariah Nasional itu apa? Paling enggak itu ada 4 ya. Yang pertama menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah ya. Jadi mengembangkan nilai-nilai syariah ya yang ada dalam kegiatan perekonomian khususnya pada keuangan syariah gitu ya. Di antaranya adalah asuransi syariah. Yang kedua adalah mengeluarkan fatwa ya, mengeluarkan fatwa dan jenis-jenis kegiatan keuangan syariah ya. Kemudian yang ketiga mengeluarkan fatwa juga nih ya atas produk dan jasa keuangan syariah ya. Yang keempat mengawasi tentunya ya penerapan fatwa tersebut ya di lembaga-lembaga keuangan tersebut atau di lembaga perusahaan asuransi tersebut ya. Nah, di antara wewenangnya ya ini yang pertama ya selain mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Syariah mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait. Yang kedua, mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, gitu ya, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Memberikan rekomendasi, nah ini, ya, atau mencabut rekomendasi, ya, nama-nama yang duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah. Jadi yang memilihnya juga adalah DSN, gitu ya. Ini di perusahaan mana, Ustadz Kiai Haji siapa di perusahaan mana. Ini rekomendasi dan tentuannya dari Dewan Syariah Nasional, gitu ya. Kemudian mengundang para ahli, ya jika ada permasalahan, ya ini hukumnya bagaimana, permasalahannya seperti mana, maka akan diundanglah ahli-ahli tersebut, ya nanti disitulah mereka akan membahas, ya kemudian nanti akan memutuskan seperti apa. Jadi tentu hasil keputusan dari fatwa itu bukanlah pendapat pribadi, teman-teman. Jadi bukanlah pendapat 1-2 orang, bukan, tapi memang ini adalah kumpulan para ulama yang di bidangnya, ada ahli bidang fikih, ada di bidang sulfik, ada di bidang ekonomi, ada di bidang apa namanya mungkin keuangan ya dan seterusnya, maka mereka dikumpulkan nih nanti akan keluarlah sebuah kesimpulan dari pembahasan mereka gitu ya. Kemudian juga memberikan peringatan, nah ini ya penting juga ya kepada lembaga keuangan untuk menghentikan penyimpangan. Nah inilah menjadi apa namanya kenyamanan kita atau ketenangan kita. Kenapa? Karena kalau ada sampai ada penyimpangan, ada kesalahan di sana sini yang tidak sesuai dengan syariat, ini menjadi tanggung jawab Dewan Syariah Nasional untuk menegur, yang memberikan peringatan, gitu ya. Kemudian bukan hanya itu, tapi juga mengusulkan kepada instansi yang berwenang, baik OJK ataupun lembaga Departemen Keuangan nanti untuk mengambil tindakan nih, ya. Kalau ternyata pelanggarannya itu masih terus dilanjutkan, ini wewenang dari Dewan Syariah Nasional, ya. Oke, selanjutnya tentang kedudukan, ya. Nah, Dewan Syariah Nasional ini, ya, merupakan bagian dari MUI gitu ya. Walaupun dia berdiri sendiri, dia dibentuk oleh MUI. Kemudian Dewan Syariah Nasional ini membantu pihak terkait seperti Departemen Keuangan ya, Bank Indonesia ya, dalam menyusun peraturan dan ketentuan untuk lembaga keuangan ya. Nah, anggotanya siapa? Anggotanya terdiri dari para ulama ya. Kemudian juga pakar-pakar di bidang terkait ya, di bidang terkait dengan muamalah syariah ya. Yang keempat adalah ditunjuk dan diangkat oleh MUI ya dengan masa bakti sama dengan periode masa bakti pengurus MUI sendiri yaitu 5 tahun ya. Ada di dalam buku yang lain itu juga disebutkan 4 tahun gitu ya, antara 4 tahun dan 5 tahun lah ya. Ini keanggotaan dari Dewan Syariah Nasional. Kemudian mekanisme kerjanya seperti apa ya? Pertama mereka mengesahkan rancangan fatwa. Nah ini nanti ada yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian, diusulkan kemudian mengesahkan ya. Kemudian menetapkan. Nanti dalam fatwa itu kan ada gitu menetapkan, menimbang dan seterusnya ya. Nah, mengubah juga bisa, mencabut ya. Fatwa-fatwa mungkin yang sudah keluar yang setelah diteliti lagi ada kesalahan bisa dicabut, teman-teman gitu ya. Karena ada bukan suatu hal yang harus istilahnya yang saklek gitu ya. Kalau masih ada kesalahan bisa dicabut dan diubah ya. Yang ketiga, mengesahkan dan mengklarifikasi hasil kajian terhadap usulan atau pertanyaan mengenai suatu produk ya atau jasa lembaga keuangan dalam rapat pleno ya. Melakukan rapat pleno paling tidak 1 kali dalam 3 bulan atau bila mana diperlukan. Setiap tahun membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan. Artinya apa teman-teman? Memang mereka bertugas gitu loh. Ya, jadi ketika fatwa itu keluar, kemudian dalam perjalanannya nanti dilihat ya, bagaimana apakah di sana sudah sesuai syariat atau belum. Nanti akan ada laporan gitu ya. Nanti perusahaan ini umpama sudah sesuai belum? Kalau ada kesalahan nanti akan tegur dan akan dievaluasi dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ini membuat kita sebagai nasabah ataupun sebagai pelaku bisnisnya juga menjadi tenang karena apa yang kita lakukan ini kita punya orang-orang yang menjamin bahwa apa yang kita lakukan itu
seharusnya sudah benar sesuai dengan syariah gitu ya. Oke, nah sekarang tentang Dewan Pengawas Syariah. Ya, nanti kita akan tahu nih bedanya apa Dewan Syariah Nasional sama Dewan Pengawas Syariah gitu ya. Ada Dewan Pengawas Syariah, ada Dewan Syariah Nasional. Nah, ini bedanya di mana? Nah, oke ya. Kalau Dewan Pengawas Syariah itu ya adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN gitu ya. Jadi Dewan Pengawas Syariah itu kan yang ditempatkan di lembaga-lembaga keuangan. Jadi perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C ya, baik di bank A, di bank B dan seterusnya. Nah, itu di sana ada Dewan Pengawas Syariah. Nah, mereka ini ya bertugas apa? Mengawasi pelaksanaan keputusan DSN ya di lembaga keuangan tersebut ya. Nah, DPS ini diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui rapat umum pemegang saham ya, setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. Ya. Nah, tugasnya mereka mendiskusikan masalah-masalah dan transaksi usaha. Contoh ya ada fatwa tentang tentang ini apa namanya, boleh nggak tuh tahun pertama tabarruknya diutangkan atau bayarnya melalui bank konvensional nih, nggak melalui bank syariah bagaimana? Nah, itu kan nanti kan akan membahas itu adalah Dewan Pengawas Syariah di suatu lembaga tersebut ya. Nah, mereka akan membahas masalah itu seperti itu. Fatwa umumnya sudah ada dari Dewan Syariah Nasional gitu teman-teman ya. Nah, yang kedua, wewenangnya adalah memberikan pedoman syariah kepada lembaga keuangan syariah atas produk atau usaha kegiatan lainnya. Nah, mengadakan perbaikan ya, seandainya suatu produk yang dijalankan tersebut tidak sesuai dengan syariah. Ya, contoh kemarin sempat ada Blue Dot gitu ya. Blue Dot itu sebenarnya sesuai syariah nggak? Ya kan? Di awalnya Blue Dot dipakai tuh, ya kan? Itu tapi setelah saya waktu diteliti ternyata Blue Dot nggak sesuai syariah contoh, gitu ya. Nah, akhirnya nggak dimasukin nih dalam satu produk sesuai syariah karena setelah jalan diketahui tidak sesuai seperti itu. Jadi dilakukan perbaikan gitu teman-teman ya. Oke, nah ini sebagai kriterianya anggota Dewan Syariah Nasional itu bagaimana pemilihnya gitu ya. Yang pertama ya harus punya kriteria sebagai memiliki akhlak yang mulia tentunya, akhlakul karimah gitu ya. Lulus penilaian kemampuan dan kepatutan. Jadi nggak sembarang orang tentunya ya. Nggak sembarang orang bisa menjadi Dewan Pengawas Syariah ya. Bertindak dengan etika baik, jujur dan profesional, memiliki kompetensi ya, harus ya kepakaran di bidang syariah muamalah ya dan pengetahuan di bidang lembaga keuangan syariah secara umum. Ini penting karena tidak mungkin menempatkan seseorang sebagai pengawas suatu di suatu lembaga atau suatu lembaga keuangan kalau dia nggak pakar di bidangnya, nggak ngerti gitu ya. Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan dan syariah yang memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat sertifikasi dari DSN. Ini ada sertifikasinya juga tentunya ya. Oke, jadi nggak sembarangan juga bisa duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah. Kemudian kedudukannya ya. Nah, ini penting ya. Jadi DPS itu Dewan Pengawas Syariah itu dalam suatu lembaga keuangan atau asuransi itu kedudukannya sebenarnya satu level ya sama direksi ya. Yang mereka bertugas nanti akan memberikan nasihat, saran ya kepada direksi, pimpinan unit syariah ya dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal terkait dengan aspek syariah. Sebagai mediator yang kedua ya antara lembaga keuangan syariah dengan DSN ya dalam mengkomunikasikan usul atau saran pengembangan produk, contoh produk wakaf gitu ya. Produk wakaf kan baru 2-3 tahun terakhir ini gitu kan, itu kan asal usulan dari lembaga keuangan yang membutuhkan fatwa tentang wakaf ya. Nah di situ ada gitu ya. Kemudian sebagai perwakilan dari Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada asuransi atau pada lembaga keuangan ya, DPS wajib melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan asuransi syariah yang diawasi oleh DSN minimal 1 kali dalam setahun. Jadi DPS itu punya kewajiban melaporkan ya perkembangan di asuransi A, asuransi B, masing-masing yang mereka awasi ya kepada Dewan Syariah Nasional. Kemudian fungsi ya, fungsi DPS. Satu, ya melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya. Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan ya dan kepada Dewan Syariah Nasional. DPS melaporkan perkembangan produk ya, dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasi kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun anggaran. Ya. Kemudian merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. Ya. Ini fungsi dari Dewan Pengawas Syariah. Ya, kemudian strukturnya bagaimana? Nah, ini strukturnya kedudukan DPS itu ya berada setingkat dengan fungsi komisaris ya sebagai pengawas direksi dia. Ya. Kemudian jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kegiatan kinerja manajemen, maka DPS ini melakukan pengawasan kepada manajemen yang berkaitan dengan implementasi sistem dan produk agar tetap berjalan sesuai dengan syariah, gitu ya. Jadi harus sesuai dengan prosesnya ya dan produk-produknya harus sesuai dengan syariah.
bertanggung jawab atas pembinaan akhlak. Itu juga masuk dari tugas DPS ya. Akhlak karyawan ya, berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogramkan, ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai ya Islam di lingkungan perusahaan tersebut. Jika ada pelanggaran, ya itu yang akan negur adalah Dewan Pengawas Syariahnya. Bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh Biro Syariah. Gitu ya. Nah, kemudian yang ini adalah mekanismenya, ya, melakukan pengawasan secara periodik juga ya pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya, berkewajiban mengajukan usulan pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional melaporkan perkembangan produk ya dan pelaksanaan lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran ya. Kemudian merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional. Oke. Itu diantara tugas, fungsi, ya, kedudukan, ya, dan mekanisme yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional. Oke, maka dari paparan ini kita bisa mengambil sebuah perbedaan ya teman-teman, ya, sebuah kesimpulan bahwa perbedaannya adalah kalau Dewan Syariah Nasional itu, ya, itu mereka mengeluarkan fatwa, ya. Perbedaannya di wewenang nih. Jadi kalau Dewan Syariah Nasional itu tugasnya adalah mengeluarkan fatwa, menetapkan fatwa, ya, tentang hukum yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi atau keuangan syariah gitu ya. Nah, DPS itu apa? DPS itu mengawasinya gitu ya, mengawasi pelaksanaan fatwa tersebut. Ini fatwanya seperti ini nih. Ya, harus diterapkan dalam perusahaan asuransi, dalam lembaga keuangan, dalam bank ya, diterapkan sesuai dengan fatwa yang sudah dibuat ya. Nah, itu adalah tugas Dewan Pengawas Syariah ya. Ini sudah jalan sesuai belum, ada kesalahan enggak, maka itu menjadi tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dalam sebuah lembaga tersebut ya. Oke, nah selain sebagai pengawas operasionalnya juga ada namanya OJK ya, yang mengawasi kegiatan perasuransian syariah. Ya, kalau asuransi konvensional itu hanya diawasi oleh OJK saja, tidak ada Dewan Pengawas Syariahnya. Nah, OJK pun di sini ya tidak akan menerima produk keuangan syariah sebelum mendapat persetujuan dari DPS gitu ya. Jadi kita mau launching produk baru nih, ya kan? Makanya produk syariah itu kadang memang agak telat ya. Kenapa? Karena memang kan harus disetujui dulu oleh DPS ya, kemudian baru diajukan ke OJK gitu loh. Jadi kalau kita langsung ngajuin ke OJK, ini produk baru ini tentang HSCPX atau apalah produk-produk baru yang keluar, itu nggak bisa langsung diajukan ke OJK untuk disetujui, harus melalui persetujuan dulu dari Dewan Pengawas Syariahnya ya, gitu sebelum diajukan ke OJK ya. Nah itu ketentuannya. Artinya apa teman-teman? Artinya bahwa benar-benar nih perhatian kepada syariah itu ya, memastikan kehalalannya sesuai prinsip syariahnya itu membuat kitanya ya menjadi tenang sebenarnya gitu loh. Jadi nasabah juga sebenarnya nggak usah meragukan lagi, nggak usah khawatir lagi, nggak usah takut lagi. Ini sudah ada orang-orang yang berkompeten loh gitu lah. Dan memang tugas mereka itu seperti itu yang kita sebutkan tadi, gitu ya. Jadi sebenarnya kita pun yang nggak punya background syariahnya ya, dengan adanya mengetahui hal-hal semacam ini, kita akhirnya kuat juga, yakin juga gitu bahwa tidak mungkin produk itu keluar ya, tidak mungkin produk asuransi atau produk wakaf atau apapun ya, itu keluar begitu saja ya tanpa pengkajian ya, tanpa pengawasan ya, tanpa mengikuti fatwa dari Dewan Syariah Nasional ya. Nah, inilah yang membedakan dan itulah fungsi Dewan Pengawas Syariah di sebuah lembaga asuransi gitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke fatwa teman-teman. Jadi kita selama ini mungkin banyak tahu ya, dengar mungkin fatwa nomor 21 MUI gitu ya. Nah isi fatwanya seperti apa gitu. Kita mungkin termasuk orang yang nggak mau baca ya gitu ya, atau mungkin detailnya kayak gimana. Nah hari ini kita mau tahu tuh ya, seperti apa sih fatwa 21 itu ya, tentang pedoman umum asuransi syariah. Jadi ini panduan umum nih ya, tentang asuransi syariah itu harus seperti apa gitu ya. Oke, kita akan belajar hari ini. Paling nggak hari ini kita akan belajar 5 atau 6 fatwa teman-teman ya, yang berhubungan dengan asuransi syariah. Oke. Yang pertama tentang pedoman umum asuransi syariah. Bagaimana fatwanya? Ini agak kecil tulisannya teman-teman ya. Tapi nggak apa, saya bacakan sedikit aja. Ini seperti ini teman-teman. Jadi Dewan Syariah Nasional itu ya, ketika mengeluarkan fatwa ya, itu pasti berdasarkan sebuah pertimbangan gitu ya. Ya, apa nih? Ya, kalau di sini kita lihat ya, salah satunya adalah memenuhi kebutuhan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya risiko, gitu ya. Karena memang sebagaimana kita pelajari dalam materi-materi yang awal gitu ya, namanya risiko itu kan sudah sunnatullah gitu ya. Lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal gitu ya.
akan diuji dengan rasa takut, khawatir, ya kekurangan harta dan seterusnya, ya adanya sakit, adanya musibah. Ya itu kan memerlukan sebuah antisipasi risiko ya kalau itu terjadi gitu ya. Nah, ini menimbang itu ya. Kemudian yang kedua adalah memenuhi kebutuhan tersebut ya. Yang ketiga bahwa mayoritas umat Islam di Indonesia merupakan di Indonesia adalah umat Islam ya, dan asuransi merupakan persoalan baru yang masih dipertanyakan ya hukumnya. Kemudian bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab pertanyaan masyarakat, Dewan Syariah Nasional perlu menetapkan fatwa tentang asuransi yang berdasarkan dari prinsip-prinsip syariah gitu ya. Nah, ini berdasarkan itu. Kemudian apa? Ini ayat-ayat ini yang kemarin juga kita sudah bahas teman-teman ya. Jadi ayat-ayat fatwanya seperti apa, ayatnya seperti apa, hadisnya seperti apa, pendapat ulama seperti apa. Nah, ini ya. Semuanya sebenarnya sudah ada dalam fatwa dari Majelis Ulama Indonesia ini ya. Ini juga nih, coba kita lihat halaman berikutnya ya. Ini ada ayat lagi ya tentang Allah perintahkan itu ya untuk menjalankan amanah ya. Kemudian ayat melarang khamr, judi ya, juga berkorban untuk berhala. Kemudian halallahu al-bai'a wa riba, itu Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba gitu ya. Ini dalil-dalil gitu lah. Jadi memang ketika melakukan fatwa itu ya dalilnya apa gitu, landasannya apa. Nah, ini ya. Kemudian juga tentang tinggalkan riba gitu ya. Ya ittaqullah wa bikin riba. Kemudian juga ayat ya ini surat Al-Baqarah 28, ya Al-Baqarah 28, kemudian nextnya ya janganlah kalian makan harta dan kalian dengan batil ya. Kemudian juga tahu wa ta'awan yang kita akrab di telinga kita nomor 3 itu ya. Konsepnya adalah tolong menolong ya. Saling tolong menolong. Kemudian yang nomor 4 itu hadis bagaimana siapa yang melepaskan kesusahan hidup orang ya di dunia, maka Allah akan lepaskan hidupannya di hari kiamat. Kemudian yang bawah sekali itu ya perumpamaan orang yang beriman dalam kasih sayang dan dalam sama mereka ya, seperti satu tubuh yang saling menguatkan. Ini juga sudah kita bahas kemarin dalam nilai-nilai mulia dalam syariah ya. Mungkin teman-teman kalau ingat ya, saya sampaikan beberapa hadis, beberapa ayat tentang nilai mulia dalam asuransi syariah. Ya, di sini ada dalil-dalilnya. Ya, ini panjang banget teman-teman. Kemudian itu juga seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah seperti satu tubuh gitu ya. Kemudian juga tentang hadis setiap kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat gitu ya, ada tentang syarat kesepakatan gitu ya. Dan amal biniat banyak nih hadisnya ya. Kemudian juga tentang kaidah fikih la dharar wala dirar ya. Al-aslu fil muamalat al-ibahah, asal dalam muamalah itu adalah satu hal yang diperbolehkan ya, kecuali dalil yang mengharamkan. Ini landasan-landasan ya, landasan-landasan sebelum mengeluarkan fatwa gitu ya. Nah, kemudian juga ada dalil fikih juga, ad-dharar tudfa'u bi qadril imkan ya, segala mudarat harus dihindarkan sedapat mungkin ya. Ad-dharar yuzal, segala mudarat bahaya harus dihilangkan ya. Ini dalil-dalil semua ya, dari ayat dari Al-Qur'an, dari hadis, dari fikih ya, tentang landasan kenapa ini fatwa ini harus keluar gitu ya. Oke, memperhatikan, menetapkan. Nah, ini menetapkan ya, itu jadi ketentuan umum asuransi syariah gitu ya. At-ta'min itu adalah, ini kita bahas nih, ya pengertian dari asuransi. Ya, ini kita sudah bahas juga dalam pertemuan pertama. Ya, kemudian tentang akadnya di situ juga disebutkan akad tijarah, akad tabarru gitu ya. Akad-akad dalam asuransi. Ya, yang kedua, ya di situ ada akad tijarah atau akad tabarru ya. Kemudian setelahnya kedudukan pihak akad tijarah dan tabarru gitu. Itu landasannya semua nih teman-teman ya. Kemudian ketentuan akad tijarah dan akad tabarru ya. Jenis asuransi dan akadnya ya, tentang premi itu panduannya juga ada di situ ya. Pembayaran premi didasarkan pada jenis akad tijarah dengan jenis akad tabarru dan seterusnya. Kemudian tentang klaim juga ya, klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian gitu ya. Tentang investasi juga ya. Kemudian juga dari asuransi pengelolaan ketentuan tambahan gitu ya. Nah, jadi ini panduan dasarnya gitu ya. Jadi Dewan Syariah Nasional setelah membuat sebuah arahan nih, panduan. Panduannya seperti ini nih. Jadi kalau pihak asuransi mau punya produk syariah, ya harus seperti ini, harus ikuti ketentuan seperti ini, gitu ya. Nah, nanti yang akan menilainya, yang akan mengawasinya, ya itu adalah Dewan Pengawas Syariah di lembaga tersebut. Oke, next. Nah, kita masuk ke fatwa kedua ya. Ini tentang apa? Tentang akad tabarru. Jadi didetailkan lagi, dijelaskan lagi. Tadi adalah panduan umum tentang asuransi syariah itu seperti itu. Gitu ya. Fatwanya tadi fatwa nomor 21 gitu ya. Nah, sekarang fatwa MUI juga nomor 53 nih ya, tentang akad tabarru pada asuransi syariah. Ya. Menimbang gitu, menimbang akad sebelumnya. Ya, akad fatwa sebelumnya, fatwa 61 gitu ya.
memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang akad tabaruk untuk dijadikan pedoman. Nah, ini di poin nomor C gitu ya. Jadi apa namanya, ada tambahan penjelasan. Kalau tadi cuma sekilas aja, di sini lebih didetailkan di fatwa nomor 53. Mengingat, balik lagi ya tentang dalil-dalil lagi nih. Wal yakhshal ladzina law taraku, ini kita akrab ya, surat An-Nisa ayat 9, jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah gitu ya. Kemudian juga ayat yang ketiga, menyiapkan masa depan nih ya. Ayatnya tentang menyiapkan masa depan. Ya, kemudian nomor 2 di halaman berikutnya ini ya, hai orang-orang yang beriman ya, tunaikan akad-akad di antara kalian, gitu. Aufu bil uqud ya, surat Al-Maidah. Kemudian ayat kedua itu tentang berlaku adil, menunaikan amanat ya. Allah memerintahkan untuk menunaikan amanah ya. Kemudian di ayat ketiga, hai orang beriman, jangan kalian makan harta kalian dengan batil, dengan cara yang batil ya. Dengan cara yang batil kan kita tahu tuh, dengan cara horor, dengan cara menipu, dengan cara riba, itu kan memakan harta orang lain dengan cara batil. Itu udah bahas dalam larangan-larangan asuransi syariah ya. Ada materi kita sebelumnya juga tentang larangan-larangan asuransi syariah itu apa aja, ada beberapa poin yang kemarin dilarang dalam asuransi syariah, ada 8 paling enggak kan. Nah, berdasarkan dalil itu gitu ya. Kemudian juga ayat tentang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa gitu ya, tolong-menolong kebaikan. Yang kemudian next ini hadis tentang menghilangkan kesusahan orang lain ya. Kan fungsi asuransi kan begitu, meringankan beban orang lain. Ya kan, meringankan beban orang yang kena musibah. Nah, ini hadisnya gitu ya. Kemudian ya, karena asuransi syariah itu ada saling tolong menolong, ini hadisnya juga perumpamaan orang yang saling mencintai, saling apa namanya, satu sama lain itu sebagai satu tubuh gitu ya. Ini dalilnya lagi nih. Oke, berdasarkan dalil ini, next juga tentang apa, bermuamalah ya, tentang apa, menghilangkan kemudorotan ya. Nah, maka memperhatikan pendapat ulama yang kedua ini. Ini pendapat ulama ya, pendapat ulama Wahbah Zuhaili. Wahbah Zuhaili juga sempat kita bahas dalam pertemuan pertama ya. Bagaimana pendapat Wahbah Zuhaili tentang asuransi syariah juga ya, tentang muamalah itu ada. Kemudian di sini juga ada fatwa dari pendapat Muhammad Az-Zarqa ya. Sebenarnya kita sempat kita bahas juga dalam bukunya beliau gitu ya. Nah, apa pendapat mereka disebutkan di sini oleh Majelis Ulama Indonesia gitu ya. Jadi Majelis Ulama Indonesia pun setelah mengkaji dalilnya apa, ayatnya apa, fikihnya apa, pendapat ulama apa gitu ya. Nah, maka baru bisa menetapkan gitu. Menetapkan bahwa tentang akad tabaruk pada asuransi syariah ya, ketentuan hukum. Akad tabaruk merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi gitu ya. Jadi tabaruk itu apa? Jadi memang inilah yang jangan sampai gini teman-teman ya. Kita asuransi syariah tetapi masih cara metodenya konvensional ya. Tadi pagi itu di subuh ya, ada kajian tuh, ada yang kirim saya link ya. Ada kirim saya link, ada kajian dari salah satu ustaz tentang asuransi syariah gitu ya. Nah, tapi ini penanya katanya saya punya produk asuransi syariah nih, tapi dia menjelaskannya ya adalah dengan penjelasan konvensional gitu loh, ya. Jadi contohnya begini, saya udah ikut asuransi 10 tahun gitu ya, tapi setelah apa namanya, saya cek uang saya kok cuma dapatnya separuh, nggak sesuai dengan dijanjikan kan begitu. Nah, itu kan yang terjadi kan. Dan faktanya memang banyak agen-agen yang salah nih, ya, yang mohon maaf karena emang metode penyampaikannya ya lagi-lagi investasi gitu ya. Nilai tabaruknya, nilai tolong menolongnya nggak pernah ada gitu loh, nggak pernah disampaikan bahwa ketika kita asuransi syariah itu ya tabaruk ta'awun, tolong menolong gitu ya. Yang dibayarkan ya itu udah diikhlaskan untuk bantu orang lain kan begitu konsep syariahnya. Tetapi kan tidak disampaikan. Nah, yang tahunya nasabah adalah dia nabung balik lagi pemahamannya. Nah, inilah yang pentingnya kita memahami tentang fatwa. Fatwa MUI-nya bukan seperti itu kan. Fatwa MUI-nya adalah akad tabaruk ya, merupakan akad yang harus melekat pada asuransi. Akad tabaruk pada asuransi semua bentuk akad yang dilakukan antara peserta pemegang polis ya. Tentu akad tabaruk halaman berikutnya. Coba kita lihat halaman berikutnya ya. Nah, akad tabaruk pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah. Itu coba lihat poin kedua itu ya. Di nomor satunya adalah poinnya hibah kan, sudah kasih hibah nih kepada apa namanya orang lain ya, dikelola dalam lembaga asuransi ya, dengan tujuan kebajikan ya, dan tolong menolong antara peserta, bukan untuk tujuan komersil. Sudah jelas teman-teman gitu ya. Asuransi syariah tuh ya kayak gitu, akadnya tabaruk. Akad tabaruk tuh ini panduannya dari fatwa MUI gitu ya. Dalam akad tabaruk harus disebutkan sekurang-kurangnya ya, apa?
A, itu poinnya ya. Hak dan kewajiban. Ya, masing-masing peserta secara individu. Haknya apa? Dapat klaim kan, dapat pembayaran kalau seandainya dia terjadi musibah. Wajibannya apa? Bayar premi, bayar iuran asuransi, ya kan? Kemudian hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabaruk ya, dalam rekening tabaruk ya. Selaku peserta dalam arti badan kelompok, cara dan waktu pembayaran premi dan klaim kan detail kan. Ya, kemudian syarat-syarat lain yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan. Ya. Nah ini juga kedudukannya. Jadi ini panduan teman-teman ya, panduan penting banget ya untuk kita sama-sama baca, ketahui bahwa memang fatwa MUI-nya kayak gitu loh. Jadi akad tabaruk itu sudah ada fatwanya dari MUI. Jadi ketentuan kalau orang ikut asuransi syariah itu ya kayak gini, gitu. Bukan nabung sekian tahun harapan uangnya, kemudian di akhir nuntut nggak punya nilai uangnya kurang dan seterusnya, gitu ya. Kemudian surplus underwriting itu juga ada ketentuannya di bawah, gitu ya. Di poin nomor 5 itu seperti apa ya. Kalau ada surplus ya, atau defisit seperti apa, ini sudah ada fatwa dari MUI-nya juga. Ya, nah, di poin nomor 6-nya ya, di halaman berikutnya ini, poin nomor 6 itu kalau defisit gimana? Ya, ini kan kita pelajari nih dalam materi-materi kita di kelas ya, di training. Kalau defisit bagaimana tuh ya? Apa yang harus dilakukan? Dana klaim tahun ini habis nggak mencukupi. Ya, maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk qard, ya kan kita bacakan gitu, atau pinjaman gitu ya. Pengembalian dana qard kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana baru. Itu sudah ada ketentuannya melalui fatwa MUI gitu ya. Oke, teman-teman. Nah, ini panduan tentang akad tabaruk secara detail ya. Dewan Syariah Nasional memberikan arahan ya dalam fatwanya, fatwa nomor 53 nih ya, di tahun 2006, teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke fatwa apa lagi nih ya. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 52 tentang akad wakalah bil ujroh. Ya, ini ya. Akad wakalah bil ujroh ada fatwanya. Kemarin kita sudah bahas nih dalam pertemuan pertama, kita bahas tentang akad wakalah bil ujroh itu apa, kemudian seperti apa. Nah, itu ada fatwanya ternyata ya. Fatwanya adalah fatwa nomor 52 ya bulan 3 tahun 2006 dari MUI ya, tentang akad wakalah bil ujroh. Ya, ini ketentuannya ya. Bahwa fatwa nomor 10 tahun 2000 tentang wakalah ya. Kemudian nomor 21 ya, fatwa nomor 21 yang awal tadi tentang pemilihan umum ya. Ya, menimbang hal itu ya, kemudian dan seterusnya mengingat. Nah, ini mengingat nih tentang ayat-ayat lagi nih ya, mengingat ayat-ayat Al-Qur'an ini ya. Ini mirip dengan yang sebelumnya ya. Tentang bermuamalah, tentang berakad, tentang apa namanya? Panduan-panduan umum lah, secara umum dalam muamalah itu seperti apa, itu ada hadis, ada ayatnya ya. Ya, tentang tolong menolong ini di ayat nomor 8, kemudian juga mencari hakim yang adil ya di antara orang-orang itu, kemudian menunaikan akad di ayat nomor 9 ya. Di nomor 10 itu tentang tidak boleh mengamalkan atau orang lain dengan cara batil, mirip-mirip dengan sebelumnya ya. Kemudian ini juga tentang hadis dari Rasulullah SAW ya, tentang apa ya? Ya ini hadis agak panjang, hadis Bukhari ya, memberikan uang 1 dinar kepada Urwah agar dibelikan seekor kambing ya. Lalu dengan uang tersebut ia membeli 2 ekor kambing, kemudian ia jual dengan 1 ekor dinar, ia pulang membawa 1 dinar dan 1 ekor kambing, terus mendoakannya dengan keberkahan. Tentang muamalah ya gitu ya. Kemudian ini juga ada hadis Bukhari juga ya, Rasulullah mengangkat seorang laki-laki dari suku Asad, dia bernama Ibnu Lutbiyah, kita juga bahas juga dalam pertemuan yang sebelumnya, sebagai amil ya, petugas yang menarik zakat ya, dari Bani Sulaim. Ya, di sini kan nanti kan hubungannya apa nih? Hubungannya di sini adalah perusahaan asuransi nih sebagai pengumpul dana nih, atau penyimpan dana dari nasabah-nasabah gitu ya. Ini hadisnya diambil dari hal ini gitu loh ya, panduannya. Ya, ini juga ada hadis yang lain ya tentang zaman Umar ya, yang mempekerjakan orang untuk mengambil zakat gitu ya. Istilahnya mempekerjakan orang, dan orang itu kan dapat pembayaran, ya, mendapat pembayaran, dapat fee karena dia sebagai petugasnya seperti itu. Nah, hubungannya dengan asuransi adalah perusahaan asuransi kan akan mendapatkan fee nanti itu. Ya, wakalah bil ujroh. Ujroh itu fee gitu ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis ya, berdasarkan ayat ya gitu ya. Jadi arah apa namanya ada landasannya gitu loh. Ketika perusahaan dapat fee itu landasannya apa nih? Ya ada hadisnya, ada ayatnya gitu. Ada ceritanya dulu pada zaman Rasul, ada ceritanya pada zaman Umar gitu ya. Ada dalilnya gitu ya. Jadi ketika perusahaan dapat fee itu bukan suatu hal yang tidak ada dalam syariah, ada dalam syariahnya gitu loh. Dalam ketentuan syariahnya ceritanya ada gitu. Ini hadisnya gitu ya. Kemudian juga sama ya itu ya, tentang kesepakatan, kemudian tentang al-aslu fil muamalah ya. Asal hukum muamalah itu adalah boleh ya.
Kemudian memperhatikan pendapat ulama nih, nomor satu yang bawah sekali itu ya. Boleh melakukan taukil, ya taukil itu mewakilkan ini pendapat ulama nih, ini pendapat dari Ibnu Qudamah, ya, kitab Ibnu Qudamah gitu ya. Eh, itu pendapatnya. Kemudian yang kedua itu dari Imam Syaukani juga ada ya tentang menunjuk orang yang melakukan sesuatu dengan niat tabarruk ya. Semata-mata menjadi pahala dalam hal ini menjadi wakil ya. Wakil kan perusahaan asuransi akan menjadi wakil dari peserta-peserta untuk mengelola dana. Mewakilkan itu ada fatwa, ada landasannya nggak? Ini ada nih gitu ya dari pendapat ulama juga ya. Kemudian juga Wahbah Zuhaili nomor 3 ya, ulama besar ya yang ada di Damaskus sana ya. Kemudian juga Tasihul Wakalah ini pendapat nomor 4 ya. Ini sama ya Wahbah Zuhaili juga ya, Syekh Wahbah Zuhaili. Nomor 5 juga tentang mewakilkan. Ini memang ada bukunya juga gede teman-teman ya. Tapi ini diambil ringkasannya aja nih bahwa wakil itu mewakilkan itu ada nih pandangan ulamanya. Jadi ketika akad wakalah bil ujrah itu tuh bukan mengada-ngada gitu loh, bukan mengada-ngada tapi ada landasannya gitu ya. Oke, ketentuan berikutnya tentang akad gitu ya. Ini akad yang digunakan adalah akad wakalah bil ujrah ya. Objek akad wakalah bil ujrah antara lain ya. Apa aja yang dikenakan akad wakalah bil ujrah ya. Jadi kena biaya-biaya itu apa aja ya kan? Kegiatan administrasi, ya kan, bayar administrasi kan, kemudian pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio, pemasaran, investasi, pemasaran ada di sini, ya, agent, itu kan diambil juga dari mana? Ya dari apa namanya fatwa akad wakalah bil ujrah itu dan dana itu, ya dari dana wakalah tadi, ya sehingga ya untuk biaya-biaya ini ada nih ketentuannya dari fatwa MUI gitu ya. Ya tentang investasi juga ya dan seterusnya. Ini halaman terakhir. Ya, jadi apa yang kita pelajari, apa yang kita pahami bahwa itu semua sudah dibuat panduan oleh MUI dan fatwanya ada nih. Ya, dan ketika mereka membuat fatwa itu berdasarkan dalil-dalil tentunya. Ya, landasan pendapat ulama terdahulu, ayatnya apa, hadisnya apa, ya. Kemudian pandangan ulama seperti apa. Keluarlah fatwa, ya. Oke, selanjutnya fatwa nomor 51, akad mudharabah musyarakah ya dalam asuransi syariah, ya. Akad mudharabah ini kan coba kita baca dulu ya. Jadi intinya adalah dana investasi itu ya yang terkumpul di perusahaan asuransi itu kan nanti kan akan ada sharing tuh ya. Keuntungannya dapat berapa di investasi sekian tahun ya. Dana itu kan apa namanya tidak tidak diam aja ya kan udah pasti ada harus dikelola, harus dikembangkan. Nah, ini akadnya adalah akad wakalah bil ujrah. Sorry, akadnya adalah akad mudharabah dan musyarakah pada asuransi syariah. Panduan juga ada ya. Dalilnya ada ya. Ini mirip-mirip juga dengan sebelumnya ya. Oke, saya lewatin aja panjang hadisnya ya. Ya tentang mudharabah ini, ya tentang bagi hasil ya antara mudharib sebagai pengelola ya dan kita yang dana kita yang dititipkan untuk dikelola gitu ya. Oke, atau diinvestasikan ya. Lalu kita lihat memutuskan ya, fatwa tentang akad mudharabah musyarakah pada asuransi syariah ya. 1, 2, 3 dan seterusnya teman-teman ya. Oke, panjang ini ya. Jadi secara umum sederhananya adalah bahwa investasi ya itu boleh nggak boleh gitu ya fatwanya ini ada gitu jadi bagi hasil ketika dana kita ditaruh kemudian dikelola itu kan ada ketentuannya tuh ya apa namanya dalam fatwa ini ya memang kita nggak detail panjang karena memang nggak panjang gitu ya tapi paling nggak kita ngerti bahwa dana nasabah ketika ditaruh di asuransi itu dikelola dikembangkan melalui ketentuannya adalah sesuai dengan akad ini gitu ya teman-teman ya sorry dengan fatwa ini gitu ya nah kemudian selanjutnya investasi. Nah, ini fatwa nomor 20 ya. Tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah gitu ya. Ini juga sama ya. Oke. Ya, ini tentuannya ya. Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana masyarakat ya. Modal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam ya. Oke, next ya. Ini ada ketentuannya teman-teman. Jadi banyak banget panjang ya. Di sini saya mau kasih penjelasan bahwa harus bentar ada ketentuannya ya. Pemilihan jenis instrumen investasi ya. Nah, ini di nomor 8 ya, jenis-jenis usaha emitennya apa ya.
investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak emiten yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah, gitu ya. Jenis usaha yang bertentangan dengan syariah antara lain adalah, nah ini panduan umumnya gitu ya, judi gitu ya, perdagangan yang dilarang, usaha lembaga keuangan konvensional atau ribawi, ya bank-bank ribawi itu nggak boleh. Nah, usaha yang memproduksi, mendistribusi atau memperdagangkan makanan dan minuman yang haram, itu juga nggak boleh. Jadi insya Allah dijamin gitu loh bahwa dana yang ditaruh itu investasi itu ya memang MUI sendiri sudah memberikan landasan, nggak boleh ke penjudian, nggak boleh ke yang haram, nggak boleh ke ya ini sudah dibuat nih panduannya seperti itu. Jadi tugas Dewan Pengawas Syariah itu memastikan nih ya bahwa perusahaan di mana dia diletakkan, dia lihat dana nasabah ini nanti dikelola di mana, ya ditaruh di mana, ada nggak di situ yang melanggar gitu, ya. Karena harus mengacu kepada ketentuan dari fatwa ini, gitu ya. Oke, emiten tidak layak nomor 10 gitu ya, ada juga tuh. Kemudian penentuan pembagian hasil investasi juga ada gitu ya. Ini panduannya gitu teman-teman ya. Jadi lengkap sekali sebenarnya. Jadi kita itu tenang sebenarnya karena memang udah semuanya udah disiapin nih oleh MUI ya dan sudah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Kita ketika tahu ini gitu ya bahwa oh ternyata semuanya itu sudah dibuat sedemikian rupa ya, sudah ada aturannya ya, sudah ada fatwanya ya, sehingga kita sebagai pelakunya ya dan masyarakat yang nanti kita tawarkan tenang gitu loh karena memang fatwa MUI-nya sudah ada gitu ya. Kemudian tentang pasar modal juga ini ya, ternyata ada fatwanya juga ya. Oke, kita lihat ya. Ini landasannya ya, kemudian bagaimana penetapannya ya, prinsip syariah di bidang pasar modal ya. Kriteria efek syariah seperti apa, ya, transaksi efek seperti apa, ini panjang ya, nanti materinya boleh nanti saya kirim mau baca detailnya ya, nah, mungkin saya jelaskan seperti itu juga. Oke, tapi poinnya adalah itu sudah ada fatwanya dari MUI juga ya. Oke, yang terakhir ini teman-teman ya. Ini yang terakhir adalah tentang fatwa wakaf ya. Nah, ini tentang fatwa wakaf ini kan baru nih 2016 teman-teman ya. Jadi tentang fatwa wakaf, ya manfaat wakaf, asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Jadi ketika ada program wakaf sekarang yang lagi semarak itu ya, yang lagi banyak rame orang-orang juga ambil programnya, ambil manfaatnya dan ikut berwakaf melalui asuransi syariah, ini ada fatwanya dari MUI. Seperti apa ketentuannya ya? Oke. Ya, bahwa masyarakat lembaga wakaf dan lembaga keuangan syariah yang memerlukan penjelasan dari segi syariah tentang hukum mewakafkan, ya manfaat asuransi, gitu ya, dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Bahwa ketentuan hukum mengenai mewakafkan manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah belum diatur dalam fatwa DSN MUI, ya. Bahwa atas dasar pertimbangan A dan B, ya, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang wakaf manfaat asuransi, ya, dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah untuk dijadikan pedoman, gitu teman-teman ya. Nah, kemarin kan kita sudah materi sebelumnya kita bahas tentang berwakaf melalui polis asuransi, waris dan berwakaf melalui polis asuransi syariah ya, materi yang minggu lalu gitu. Nah, ini fatwanya ini nih ya. Jadi berdasarkan fatwa nomor 16 ini tahun 2016 gitu ya. Ketentuannya seperti apa? Ya, termasuk yang kemarin kita jelaskan adalah berapa persen yang boleh diwakafkan ya. Dari investasi berapa juga yang boleh diwakafkan, dari uang asuransi jiwanya berapa yang boleh diwakafkan, berapa yang boleh ahli waris. Nah, ini fatwanya harus ikutin fatwa ini gitu. Jadi nggak perlu khawatir karena sudah dikaji oleh MUI ya, berdasarkan hadis, berdasarkan ayat gitu ya. Kemudian ada ketentuannya. Ya. Nah, penjelasan fuqaha ya, ahli-ahli fikih mengenai mauquf bihi ya. Ini panjang ya. Kemudian ya, ketentuan umum wakaf adalah menahan harta dan seterusnya, manfaat asuransi, manfaat investasi ya. Kemudian ketentuan khusus ya. Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji dengan mengikat atau wa'ad muzim ya untuk mewakafkan manfaat asuransi. Manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45%. Itu kemarin kita sudah bahas ya. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan fatwa ini ya, dari total manfaat asuransi ya. Seperti itu.
Oke, teman-teman ya. Jadi ini beberapa fatwa ya yang berhubungan dengan produk ya asuransi syariah gitu ya, dari pedoman umumnya seperti apa, akad akad tabarunya, ya akad wakala bil ujrohnya, akad mudharabahnya, ya kemudian juga tentang investasinya, reksadana, tentang pasar modal ya. Kemudian tentang yang terakhir adalah tentang fatwa wakaf gitu ya. Nah, ini semua ya perlu kita ketahui kenapa? Karena Majelis Ulama Indonesia ya, Dewan Syariah Nasionalnya ya, ini sudah membuat arahan panduan ya, panduan buat perusahaan asuransi ya untuk mengikuti ketentuan ini. Jadi kalau bikin produk atau bikin apa namanya manfaat asuransi yang baru yang mau ditawarkan kepada masyarakat ya harus sesuai dengan kaidah ini, harus dengan mengikuti fatwa yang ada ini. Ya, dan diawasin tentunya oleh Dewan Pengawas Syariah yang ada di asuransi tersebut yang ditugaskan oleh Dewan Syariah Nasional untuk mengawasi lembaga asuransi tersebut gitu ya. Nah, maka kesimpulannya seperti apa, teman-teman? Ya, dari apa yang tadi kita bahas ya, walaupun memang nggak secara detail kita baca semua ya, kalau kita baca semua kita bosan juga teman-teman ya, waktunya juga nggak akan cukup ya. Tapi paling nggak kita punya gambaran umum lah, ya seperti itu adalah fatwa dan seperti itu tugas dari Dewan Pengawas Syariah Nasional ya. Nah, dari apa yang sama-sama kita bahas hari ini ya, bahwa kita punya kesimpulan nih, seharusnya menjadi kesimpulan kita bersama gitu ya, bahwa asuransi yang hadir ya saat ini itu menjawab kebutuhan masyarakat akan pentingnya menjaga proteksi ya sebagai solusi yang halal dan dapat memberikan ketenangan hati ya dalam memanfaatkan produknya ya karena telah menjalani sebuah proses yang sangat ketat dan hati-hati dengan mengikuti ketentuan fatwa MUI. Artinya begini, jadi sebenarnya masyarakat itu sebenarnya harusnya sudah tenang gitu loh karena mereka udah terima jadi nih ya kan, dan ini kan nggak mungkin hadir begitu saja ya tanpa dikaji, tanpa apa namanya ya berdasarkan kumpulan ulama ini kan membahas secara bersama-sama ya akhirnya mengeluarkanlah sebuah fatwa gitu ya. Jadi seharusnya kita pun sebagai orang-orang yang punya kewajiban ya untuk mengedukasi masyarakat ya, menyampaikan hal ini kepada mereka. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir lagi deh ya. Fatwanya ada semua nih gitu loh. Ya dan ini dalilnya ada, ayatnya ada, ya landasannya ada, dan ini yang ngomong bukan pribadi orang ya, tapi adalah sebuah lembaga ya. Kumpulan dari beberapa ulama yang mereka membahas tentang permasalahan hal ini dan mereka kompeten di bidangnya gitu ya. Jadi kita sebagai nasabah ataupun kita sebagai agent itu menjadi tenang. Kenapa? Karena kita tidak ragu lagi gitu lah tentang kehalalan asuransi syariah gitu ya. Walaupun di luar sana masih banyak orang-orang yang meragukan yang karena mereka nggak tahu mungkin mereka juga nggak baca nih tentang fatwa gitu ya seperti apa. Nah kita yang belajar ya kita yang tahu, saya yakin kita semua jadi tambah kuat gitu loh, jadi tambah yakin gitu bahwa apa yang kita lakukan ini, apa yang kita jalankan ini benar ya sesuai dengan syariah dan insya Allah sudah sebagaimana mestinya yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional gitu ya. Oke, itu aja teman-teman kira-kira ya. Udah 1 jam 17 menit ya. Benar nggak tuh? Ya, kita sudah online tadi. Ya, 1 jam lah paling enggak. Itu saja tentang materi kita hari ini ya, tentang fungsi Dewan Pengawas Syariah Dewan Pengawas Syariah di lembaga asuransi dan fatwa-fatwa terkait dengan asuransi ya. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi, kita akan ulang dari awal teman-teman. Nah itu mudah-mudahan di pertemuan kedua, di pengulangan yang kedua kita akan banyak penambahan ya ataupun lebih menguatkan pemahaman kita tentang asuransi syariah gitu ya. Itu saja teman-teman. Saya rasa cukup gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita ya. Sorry kalau penyampaiannya agak buru-buru gitu ya. Karena tidak semua saya bacakan secara detail, tapi paling nggak poin utamanya, poin pentingnya kita nangkap lah insya Allah ya. Kita sama-sama nangkap gitu ya. Oke, itu aja. Thank you. Hari ini hadir ada 80 orang ya. Kita akan buka pertanyaan nanti di pertemuan yang berikutnya aja ya. Di pertemuan berikutnya di minggu depan kita akan lebih banyak karena materinya sudah kita bahas semua secara detail, kita akan lebih banyak membuka sesi tanya jawab aja. Mungkin materi saya akan sampaikan setengah jamnya kita bisa berdiskusi bersama ya. Itu saja teman-teman. Thank you semuanya hari ini sudah hadir ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, Pak Ustadz.